Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel apa adanya, yang channel sederhana. Seperti biasa juga kita akan dengarkan video-video Buya, dan langsung saja teman-teman kita dengarkan video Buya yang satu ini. Qaulu Syekh Syuyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu anhu fi kitabih, dan pendapat maha guru kita Sayyidi Ali radhiyallahu anhu dalam kitabnya fi tafsiri dzati was sifat, dalam menafsirkan zat dan sifat. Inna kulla ma huwa jalalun fahuwa zat, bahwa apa saja, sesuatu apapun, setiap yang hebat itulah zat. Wa kullu ma huwa jamalun, dan apa saja, sesuatu apa saja yang indah, fahuwa sifat. Fa inna ma dzalika ala wajhi tashbih, itu hanya dalam bentuk resemblance, sebagai tasbih saja, perumpamaan saja. Fa in tajalla sifat wa in tajalla sifatu kulluhu jamal, kalau sifat bertajalli dan semuanya indah, fa inna tajalli sifati kulluhu jamal, tajallinya sifat itu semuanya adalah keindahan. Li'annahu mahallun nuzhati arwahil arifin, karena ia merupakan tempat pesiarnya, rohaninya para arif billah, tempat pikniknya, rohaninya orang-orang yang sudah kenal Allah, tempat tamasyanya, roh-rohnya orang-orang yang sudah kenal Allah. Wa bihi yartaqi ahlu dalil ila ma'rifati rabbil alamin, dan dengan sebab kebolehan itu maka meningkatlah kedudukan ahlu dalil, kelas orang yang serba dalil, kelas dalil kayak sidak dalil begitu, takon dalil bisa meningkat menjadi ma'rifatu rabbil alamin, ketingkatan ma'rifatullah. Hari ini masih kelas dalil kini. Segala sesuatu harus ada dalilnya aja. Sebenarnya terang benderang ya, kayak awan ya, ngomong masih betul dalil baik. Ini sebenarnya padang hilang aja, masih takon di dalilnya serengenge anak ya, tak colok matanya sisa. Ini sebenarnya padang hilang aja, masih takon serengenge di. Coba belum. Wa huwa alladhi syabbahu asy-Syekh Ibnu Masis, itulah yang diserupakan oleh Syekh Ibnu Masis birriyad, namanya taman. Fi qawli fariyadul malakut, taman malakut. Ini kita lagi mikir mengawang-awang ini nih. Iya, ngawang-ngawang bukan mikir nih. Melesat kadun nih. Taman, pertamanan. Wa aidan huwa alladhi tumakkinu ru'yatuhu wa tahsulul ma'rifatu bihi. Dan itulah yang menyebabkan seseorang ru'yah yang menjadi kokoh dan ma'rifatnya pun menjadi sukses. Bikhilafi tajalli zat, berbeda kalau dengan tajallinya zat. Fa'innahu jalalun mahdun, itulah kehebatan murni. Idlau zahara dzurratan min nurihi, kalau saja satu butir atom tampil dari nurnya yang asli, bila wasita dan tanpa melalui mediator, lah tarakatil kaunu min asli, pasti terbakar alam semesta ini. Iya. Bulan itu kan hanya mediator bagi cahaya matahari. Bulan itu tidak bercahaya, dia hanya memantulkan cahaya matahari. Nah, kalau seandainya cahaya Allah itu tampil satu butir atom saja, akan terbakarlah alam semesta ini. Dari yang bertajal itu adalah bukan zatnya, bukan. Jadi falamma tajalla rabbuhu lil jabali dakka wa kharra Musa saiqa wa qala tubtu wa ana awwalul muslimin. Itu yang tajalli, bukan zatnya. Wa fil hadis hijabuhun naru, hijabnya Allah adalah api ini. Wa fil riwayatin an-nur, hijabnya adalah nur, cahaya itulah yang menutup kita tidak bisa melihat Allah. Lau kasyafa anha lahtaraqat subuhatu wajhihi wa kulla syai'in adrakahu basarahu. Kalau seandainya dibuka cahaya itu, maka akan terbakarlah subuhatu wajhihi,
kesucian wajahnya itu, dan semua segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh mata akan hangus terbakar. Saya lebih senang, lebih setuju kalau seandainya riwayat yang kedua, yaitu hijabu an-nuru daripada an-naru. Fasara tajalli sifat kullu jamalan. Sehingga tajalli sifat semuanya adalah merupakan jamal, dan tajalli zat semuanya adalah jalal. Jadi tajalli sifatnya Allah pada dirimu, ya, itu adalah jamal, keindahan Allah. Fatlaqa wajah tasbih anna kulla ma yashuqu an nafsi fahuwa zat. Jadi wajah syabihnya itu adalah diibaratkan apa saja yang tersempal dari nafas, itu namanya zat. Li'annahu jalalun kadajalli zat, karena itu adalah keindahan seperti tajallinya zat. Wa kullu ma yakhifu ala nafas, dan apapun bukan macam ma yashuqqu ala nafas, apa saja yang menjadi beban berat bagi nafas, bagi jiwa kita, itulah zat. Karena itu karena adalah suatu jalal seperti tajalli zat. Wa kullu ma yakhifu ala nafas, apa yang ringan dari rasakan oleh diri kita, fahuwa sifatun, itu adalah sifat. Li'annahu jamalun katajalli sifat, karena ia adalah keindahan seperti tajallinya sifat. Wallahu ta'ala alam. Wa innama ataltul kalam fi hadhil masalah. Kenapa saya berbicara panjang lebar dalam persoalan ini? Semata-mata adalah karena li'ani lam ara man takallama 'alaiha, karena saya melihat jarang sekali orang yang berbicara tentang ini secara panjang lebar. Umumnya dicapai lebih baik, hanya sekilas selintas saja, malah jadi orang semakin paham. Memang iya. Li'ani lam ara man takallama 'alaiha wala man syafa'a anha fiha wala man syufiya fiha al-ghalilu, dan tidak ada seseorang pun yang merasa bisa menghilangkan dahaga. Jadi dahaga kita nggak pernah selesai, serba kurang aja, nggak pernah puas. Ngelinginung sampai sasumur tok masih ngelinginung baik. Itulah ketidakpuasan kita tentang pengetahuan yang sangat mendalam itu. Serba nggak pernah ada yang berbicara. Maksudnya tidak pernah ada orang yang berbicara secara tuntas. Semuanya hanya dari satu sisi dan dari satu sisi. Dan saya yakin adalah kembali daripada ketidakmampuan kita sendiri untuk berbicara lebih dari itu. Sedangkan logika kita masih menuntut penjelasan lebih jauh lagi. Tapi kita sudah tidak mampu untuk menjelaskannya itu. Dan di penghujungnya kita terpaksa harus mengatakan la a'rifu syai'an. Aku tidak tahu apa-apa. Bodoh. Atau dengan bahasa yang indahnya wallahu a'lam. Barangnya mah rehangnya beliau berdukun. Wa kuntu katsir al-bahsi anha. Saya telah melakukan penelitian yang banyak. Setelah banyak meneliti, wa kuntu lan ana supaya ingsun iku katsir al-bahsi, akeh penelitiane fiha ing dalam ana masalah sifat tadi. Falam ajid man yushfini fiha. Saya tidak temukan orang yang bisa memberikan kepuasan kepada saya, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghilangkan dahaga saya. Wa hadza ma dhahara li fiha, dan ini yang bisa saya tangkap, yang bisa saya lihat. Wa ma antajathu fikrati, dan apa yang diproduksi oleh pikiran saya. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq. Seperti biasa, teman-teman, videonya singkat, tepat dan padat. Tapi teman-teman, video yang kali ini juga sangat mendalam, karena Buya sendiri berkata sangat jarang sekali dia menemukan orang yang bisa memuaskan dahaga beliau, yang bahkan bisa memberikan penjelasan secara detail tentang keaslian daripada ilmu tentang ketuhanan itu sendiri, teman-teman. Sesungguhnya apapun menurut hemat saya itu bisa kalau Tuhan berkehendak, kecuali yang Maha Kuasa itu sendiri, teman-teman, yang tidak bisa. Yang Maha Kuasa itu sendiri, selagi kita masih berada di dalam sifat yang aslinya, wujud. Nah, wujud ini bukan berarti wujud aslinya. Wujud itu tetap di dalam wujud yang sudah dia ciptakan, sifat yang sudah dia ciptakan, wujud yang sudah dia ciptakan, atau zat yang sudah wujud, atau zat yang dia sudah ciptakan, atau asma yang sudah dia ciptakan,
atau perbuatan yang sudah dia ciptakan. Tidak lebih manusia sama hanya sebatas sampai di sana. Puncaknya sampai di sana, teman-teman. Jadi pada hakikatnya antara sifat yang kita lihat itu sifat perbuatan, asma dan zat. Cuman 4 ini, teman-teman, masuk ke dalam satu titik, yaitu ke dalam keasliannya. Barang siapa yang mampu melihat keempat karakteristik masuk ke dalam satu titik, maka secara total, teman-teman, maka disitulah dia akan mendapatkan sedikit banyaknya kepuasan, akan mendapatkan, itu menurut opini saya, teman-teman, akan mendapatkan sedikit kepuasan, karena setidak-tidaknya dia sudah memahami, mengetahui akan segala sesuatu yang dohir, yang mana yang dohir itu belum tentu bisa dilihat, tapi sesungguhnya bila Tuhan berkehendak bisa dilihat. Seperti biasa, teman-teman, saya pamit undur diri. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.